Hai semua, terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat menonton alur cerita film hanya di channel Harlim Movie. Berlatar pada tahun 1966, ada seorang anak laki-laki bernama Richard Montanes. Dia berasal dari keluarga miskin Meksiko yang bekerja di kilang anggur dengan ayah seorang pemabuk. Sebagai minoritas, ia rentan terhadap perundungan. Para pelaku intimidasi cenderung mengganggu makan siangnya saat jam istirahat dan menyia-nyiakan burritonya hanya karena di dalamnya terdapat kacang polong yang menurut mereka adalah makanan untuk orang miskin. Namun meskipun demikian, ia tidak merasa bersalah karenanya. Dia bahkan pergi ke sekolah keesokan harinya membawa lebih banyak uang yang dia berikan kepada gadis yang disukainya. Dia juga menyuruh salah satu pengganggu mencoba burrito yang dibawanya dan membuatnya jatuh cinta dengan rasanya. Saat pengganggu lainnya ingin makan, dia memaksanya membayar 25 sen untuk setiap burrito. Sejak saat itu, ia menjadi penjual burrito yang sukses di sekolahnya dan mendapat banyak pesanan. Uang yang Richard kumpulkan akhirnya cukup untuk membeli coklat untuk gadis idamannya. Ia lalu pergi ke toko swalayan, berniat membeli coklat, namun ditangkap setelah menarik terlalu banyak perhatian karena membawa banyak uang. Pada tahun 60-an, orang Meksiko masih dianggap kelas bawah dan cenderung dinilai salah. Richard diperlakukan seperti penjahat oleh polisi setempat dan ditangkap. Sejak saat itu, setelah banyak perlakuan kriminal yang ia dapatkan, ia akhirnya menjadi salah satu dari mereka. Pada tahun 70-an, Richard telah tumbuh menjadi remaja dan terbiasa dengan penilaian yang salah dan perlakuan buruk dari polisi. Dengan rambut panjang dan kumis, Richard menjadi bagian dari gangster dan pengedar narkoba. Ia dan gadisnya, Judy, yang menjadi pacarnya, tampak selalu bersama. Suatu hari, hubungan mereka menjadi terlalu jauh dan Judy akhirnya hamil. Sejak saat itu, seperti disambar petir, Richard menyadari apa yang telah dilakukannya selama ini. Ia menyadari bahwa ia telah melakukan kesalahan dan seiring berjalannya waktu, ia mulai menjaga jarak dengan teman-temannya yang merupakan pengedar narkoba. Pada tahun 1982, Richard dan Judy akhirnya menikah dan dikaruniai 2 orang anak. Richard bekerja sebagai tukang listrik yang hampir tidak dapat memenuhi kebutuhannya pada akhir bulan. Pada akhirnya, keluarga ini harus bergantung pada gaji Judy yang bekerja sebagai penjaga toko, yang masih belum cukup untuk menghidupi kedua anaknya dan mereka nyaris tidak bisa mencukupi kebutuhan akhir bulan. Saat Richard masih mencari pekerjaan yang lebih baik, Judy bekerja sebagai penjual di pinggir jalan. Merasa membutuhkan bantuan untuk menafkahi keluarganya, Richard akhirnya kembali ke rumah orang tuanya. Yang sebenarnya dia tidak terlalu suka bertemu dengan ayahnya. Hal itu terlihat ketika ia akhirnya bertemu dengan mereka, ia diperlakukan buruk oleh ayahnya. Dia kemudian keluar untuk menemui teman-teman lamanya. Richard ingin kembali berjualan narkoba. Namun, ternyata Tony Romero, sang pemimpin geng, melarangnya kembali ke jalanan karena merasa kasihan pada keluarganya. Ternyata Tony juga sudah selesai dengan masa lalunya yang kelam dan kini bekerja di sebuah pabrik makanan. Mengetahui bahwa Tony bekerja di sebuah pabrik, Richard memintanya untuk mencarikannya lowongan pekerjaan di perusahaan itu juga. Tony kemudian menyuruhnya untuk membawa lamarannya ke tempat kerjanya. Keesokan harinya, Richard datang ke pabrik makanan. Yang ternyata adalah Frito-Lay, sebuah industri makanan yang memproduksi makanan ringan seperti Cheetos, Lay's, dan Doritos. Untungnya Richard tidak langsung ditolak, melainkan disuruh mengisi formulir lamaran yang telah disiapkan pihak perusahaan. Merasa bingung dan tidak percaya diri untuk mengisi formulir, ia pun pulang untuk mengisinya nanti. Sesampainya di rumah, Judy-lah yang akhirnya mengisi formulir tersebut. Judy mengisi kolom alumni sebagai lulusan SMA Santo Bernardus. Padahal Richard belum pernah mencapai SMA. Judy yakin, orang-orang di perusahaan tidak akan mengetahui hal itu. Keesokan harinya, setelah formulir diisi oleh Judy, Richard langsung berhadapan dengan manajer sumber daya manusia. Yang ternyata adalah alumnus SMA Santo Bernardus itu sendiri. Richard yang bukan seorang pembohong yang baik, akhirnya membocorkan rahasianya dan mengungkap kebohongannya. Namun ketika sang manajer hendak pergi, Richard meminta kesempatan untuk bekerja di sana. Melihat bahwa tidak ada risiko untuk menduduki posisi petugas kebersihan. Pada akhirnya, manajer tersebut menerima Richard untuk bekerja, karena mengetahui bahwa para pekerja di Meksiko adalah pekerja keras. Dengan semangat, keesokan harinya Richard menyetrika seragam kerja Frito-Lay yang diberikan perusahaan kepadanya. Sebagai seorang imigran sepertinya, bisa bekerja di perusahaan besar sudah menjadi suatu kebanggaan meski hanya sekedar sebagai petugas kebersihan. Dia kemudian dibawa berkeliling pabrik dan melihat lautan keripik yang diproduksi dan dikemas. Ia sangat antusias melihat fasilitas yang luar biasa ini, terutama karena ia sangat tertarik dengan bidang permesinan. Ia bekerja dengan rajin dan tidak pernah lupa memeriksa mesin-mesin di pabrik, yang menurutnya sangat mutakhir dan modern. Suatu kali, dia menanyakan hal tersebut kepada seorang operator mesin yang malah menyuruhnya melakukan pekerjaannya saja. Dia hampir marah namun dia menahan amarahnya, karena dia tahu dia membutuhkan pekerjaan itu dan tidak ingin menimbulkan masalah yang dapat membahayakan kariernya. Suatu saat, ketika Richard sedang bersih-bersih, dia bertemu dengan seorang operator bernama Clarence Baker. Dia segera menunjukkan ketertarikannya pada mesin itu kepada Clarence. Tapi untungnya, Clarence menghormati Richard. Clarence mengatakan bahwa ia mengetahui tentang mesin dari pembelajaran otodidak. Richard semakin semangat untuk terus bertanya. Namun ketika momen masih berlangsung, Tony kemudian datang dan menghentikan pembicaraan.
Ia kemudian meminta maaf kepada Clarence atas perilaku lancang temannya. Di kantin, Tony memberikan penjelasan kepada Richard bahwa pegawai low level seperti mereka tidak boleh asal bicara dengan pegawai high class jika ingin posisinya aman. Dan tentang Clarence, dia adalah operator mesin terbaik di perusahaan, paling senior. Namun hingga 15 tahun berkarir, ia tidak pernah dipromosikan sebagai manajer, mungkin karena masalah rasial. Mendengar hal tersebut, Richard semakin semangat untuk belajar bersama Clarence. Meskipun ia mensyukuri pekerjaannya sebagai petugas kebersihan, ia tidak berniat untuk bekerja sebagai petugas kebersihan selama sisa hidupnya. Dan memiliki impian yang tinggi untuk menjadi sukses seperti Roger Enrico, CEO Pepsi, yang saat itu mengelola dalam menyaingi Coca-Cola. Kebetulan perusahaan Frito-Lay masih berada di bawah induk perusahaan Pepsi. Richard kemudian menyuap Clarence dengan makanan khas Meksiko agar bisa lebih dekat dengannya. Clarence sepertinya memahami niat Richard yang suatu saat ingin mendapatkan jabatan yang lebih baik, sehingga ia mulai menerimanya sebagai murid. Setiap hari, saat bersih-bersih, Richard tidak pernah lupa bertanya tentang mekanik dan Clarence selalu memberikan jawabannya. Kedua orang ini semakin dekat, dan karena semangat belajarnya, Richard rela datang lebih awal dan pulang larut malam untuk mendapatkan bimbingan tambahan dari Clarence. Ketekunannya membuahkan hasil saat ia dianugerahi penghargaan Employee of the Month. Ternyata kehidupannya tidak semulus yang diharapkan. Karena ketika Ronald Reagan menjadi Presiden Amerika Serikat, resesi ekonomi melanda negaranya. Dan bukannya dipromosikan, Richard harus bersyukur masih bisa bertahan ketika Frito-Lay harus mengurangi jumlah karyawannya. Selama kurun waktu 8 tahun hingga tahun 1992, Richard harus semaksimal mungkin puas dengan pekerjaannya sebagai petugas kebersihan karena para karyawan imigran kelas bawah Meksiko harus dapat menikmati apa yang dimilikinya, meskipun jam kerja mereka semakin terbatas. Karena kekurangan karyawan, Richard secara sukarela membantu pekerjaan divisi lain. Suatu hari, saat ikut mendistribusikan barang, ia melihat bahwa pembeli produknya hanyalah orang-orang berkulit putih dengan rasa produk yang terbatas. Situasi perusahaan pada tahun tersebut semakin buruk karena penjualan yang menurun akibat resesi. Ditambah dengan persaingan dengan munculnya produk-produk baru dari perusahaan pesaing. Saking stresnya Roger Enrico, ia pun panik dan membuat video motivasi yang ia berikan kepada setiap cabang perusahaan untuk diperlihatkan kepada seluruh karyawannya. Dalam video tersebut, Roger Enrico meminta para karyawannya untuk bersabar dan memotivasi mereka untuk berpikir layaknya seorang CEO serta memberikan masukan kepada perusahaan. Di pabrik cabang Rancho Cucamonga Frito-Lay, hanya Richard yang menonton video tersebut. Perkataan Roger Enrico sangat menggugah bagi Richard. Kalimat yang menyatakan untuk mencari peluang di balik kesulitan. Sore itu, Richard menjemput putra-putranya dari sekolah. Ia kaget saat melihat salah satu putranya babak belur. Ternyata, dia bertengkar dengan temannya setelah dipanggil orang Latin, sedangkan temannya yang lebih muda malah tidak peduli. Ia bangga memiliki darah Meksiko karena ia menyukai makanan Meksiko buatan ibunya, seperti taco, burrito, carne asada, dan lain-lain. Untuk menghibur putranya, Richard kemudian mengajak mereka ngemil elote, jagung bakar ala Meksiko yang dilumuri bumbu pedas. Anak itu sebenarnya suka yang pedas. Saat itu juga, Richard baru menyadari bahwa sebagai orang Latin, mereka sangat menyukai makanan pedas. Elote telah memberinya inspirasi. Ketika dia pulang, Richard mendapat ide yang membuat Judy bertanya-tanya. Dia bermaksud membuat sampel jajanan berbumbu pedas yang niscaya mampu menyelamatkan perusahaan sekaligus pekerjaannya. Ia kemudian meminta istrinya untuk meracik bumbu tersebut. Keesokan harinya di pabrik, Richard menyampaikan idenya kepada Clarence. Ia yakin produk yang dibuatnya akan laku di pasaran dan pada akhirnya menyelamatkan perusahaan. Dia tidak meminta Clarence memberitahu Roger Enrico. Ia hanya meminta izin untuk membawa pulang beberapa bahan mentah untuk ia racik di rumahnya. Dia ingin membuat sampel dan nanti meminta semua orang untuk segera mencicipinya. Untuk membuat cita rasa yang autentik, Richard dan Judy pergi berbelanja rempah-rempah di toko asli Meksiko. Mereka membeli segala jenis rempah untuk dijadikan bahan percobaan. Seringkali Richard harus bola-balik membeli bumbu yang dipesan Judy. Setelah selesai, mereka memerintahkan Stephen, putra bungsu mereka sebagai penguji. Penelitian untuk membuat rasa pedas ini sebenarnya sudah dilakukan oleh tim penelitian dan pengembangan Frito-Lay, namun yang mereka racik adalah bahan kimia, semacam esens. Mereka tidak mencampurkan rasa lezat itu dengan rempah-rempah asli seperti yang dilakukan Richard dan Judy. Richard dan Judy melakukan percobaan tersebut berulang kali hingga akhirnya mereka menemukan kombinasi sempurna yang membuat Stephen ketagihan dengan rasanya. Suatu hari, pabrik mereka kembali melakukan PHK terhadap karyawannya. Richard merasa sudah waktunya, dia bertindak. Ia berani menyampaikan idenya kepada Lonnie, manajer perencana, dan memintanya untuk menelpon Roger Enrico. Lonnie langsung menolak, dengan mengatakan bahwa tidak akan ada kesempatan bagi seorang CEO untuk mendengar gagasan tersebut dari petugas kebersihan seperti dia. Ia kesal karena merasa dianggap remeh. Akhirnya, Richard bertindak sendiri. Malam itu, ketika yang lain sedang dalam perjalanan pulang, dia menyelinap ke kantor manajer dan menyalin nomor telepon CEO perusahaan mereka. Dan keesokan harinya, dia diam-diam menelpon kantor CEO.
Para staf terkejut saat mengetahui seorang pekerja kelas bawah menelpon langsung ke kantor CEO, namun mengetahui situasi perusahaan, setelah mengetahui niat Richard, staf tersebut segera meneruskan panggilan tersebut ke Roger Enrico. Saat berbincang dengan CEO, Richard menjelaskan, langsung pada intinya, mengatakan bahwa dia adalah orang Meksiko. Dan seperti orang Meksiko lainnya, mereka sangat suka makan makanan ringan, namun mereka selalu mengolesinya dengan saus pedas. Menjelaskan bahwa orang Meksiko menyukai makanan pedas. Ia kemudian mengatakan bahwa ia telah membuat sendiri bumbu yang dapat ditaburkan pada produk mereka. Ketika Roger mengetahui bahwa Richard termotivasi dengan menonton videonya, Roger menjadi tertarik dengan ide Richard dan memutuskan untuk mencoba sampelnya. Dan ketika dia akhirnya menerima sampel tersebut, meskipun sangat pedas, rasanya justru membuat ketagihan. Singkat cerita, Roger menelpon Richard dan mengatakan bahwa dia sangat tertarik dengan inisiatifnya. Dalam 2 minggu ke depan, Roger akan mengunjungi pabrik Frito-Lay di Rancho Cucamonga. Dia berharap mendengar lebih banyak ide dari Richard. Kedatangan sang bos besar untuk mendengarkan ide dari pegawai kelas bawah langsung membuat heboh para pejabat di pabrik Frito-Lay. Di lokasi kerjanya sendiri, bahkan manajernya memarahinya karena melanggar hierarki perintah. Tidak pantas bagi Richard untuk langsung berbicara langsung dengan CEO. Terutama mengenai ide rasa baru, karena dapat memakan biaya penelitian dan pengembangan. Serta berpotensi menyebabkan beberapa karyawan mengalami PHK lagi jika perusahaan terus mengucurkan dana untuk melakukan hal tersebut, mendukung rasa pedas Richard. Akhirnya Richard menjadi gelisah. Ia takut akan dimintai pertanggungjawaban jika terjadi pemecatan lagi di perusahaannya. Ia bahkan bermaksud untuk menghentikan CEO tersebut datang ke pabrik mereka. Namun untungnya, ia memiliki istri bernama Judy yang selalu memastikan bahwa ia tidak mudah menyerah. Judy berpandangan bahwa reaksi plan manajer itu hanyalah ekspresi arogansi belaka. Mereka takut reputasinya hilang karena pandangan cerdas para bawahannya. Dan alih-alih memikirkan hal-hal yang tidak penting, Judy malah mengajak suaminya berlatih presentasi. Keduanya kemudian sibuk menggali perpustakaan, mencari referensi untuk melakukan presentasi bisnis dengan baik dan benar. Selain belajar dari cara istrinya mengajarinya, Richard juga belajar berbicara secara formal dari Clarence untuk membantu presentasinya nanti. Sementara itu, Judy juga mempersiapkan penampilan suaminya agar tampil sedikit lebih edukatif dan anggun. Hari presentasi telah tiba, sementara itu, Richard masih berusaha menghafal contekan yang dibawanya. Roger Enrico akhirnya tiba di pabrik bersama beberapa pejabat lainnya. Kedatangan mereka sangat mengintimidasi. Berbekal lembar presentasi di proyektor, Richard ingin meyakinkan para pejabat dengan presentasinya. Dia tidak tahan dengan ketenangannya yang seperti lulusan Harvard dan memutuskan untuk menyajikan presentasinya senyaman yang dia inginkan. Richard muncul secara terus terang dan terbuka mengatakan bahwa dari sudut pandang konsumen Latin, dia mengatakan bahwa daftar produk mereka terlalu membosankan. Sebagai orang Latin yang terbiasa dengan makanan penuh rempah, ia mendambakan jajanan yang kaya rasa. Ia ingin membuka mata para pejabat bahwa selama ini pasar orang Latin sebenarnya sangat besar di Amerika, namun mereka masih belum meliriknya. Dia tidak peduli dengan ejekan seorang eksekutif yang meremehkannya karena dia tidak mengerti istilah pemasaran. Ia hanya ingin mewakili orang Latin yang ingin seleranya terwakili dalam sebuah produk. Semua itu sudah cukup bagi Roger Enrico untuk dapat melihat visi Richard. Memang benar Richard tidak memahami istilah tren pasar, namun dia sangat berorientasi pada masyarakat dan faktor masyarakat inilah yang biasa digunakan oleh Roger Enrico dalam berinvestasi. Dia memutuskan untuk memberikan kesempatan ide dari petugas kebersihan. Perusahaan kemudian memutuskan untuk melakukan uji pasar terhadap 5.000 bungkus varian baru di pasaran. Varian baru Cheetos ini diberi nama Flaming Hot Cheetos. Sayangnya, setelah cukup lama dipajang di rak supermarket, ternyata varian baru ini masih belum terjamah konsumen. James Finlay, eksekutif perusahaan tersebut, memutuskan untuk menghentikan eksperimen tersebut. Tentu saja Richard dan Lonnie selaku perwakilan pabrik cabang memprotes. Lonnie meminta untuk memberinya kesempatan lagi hingga 1 minggu ke depan. Untuk berada pada titik kritis ini, Richard mulai meragukan dirinya sendiri dan berpikir bahwa memang benar jika seorang petugas kebersihan tidak menangani keputusan penting seperti itu terhadap perusahaan. Untungnya, orang baik seperti Richard mempunyai banyak teman yang suportif dan terus mendukungnya. Clarence kemudian memberinya dukungan yang dibutuhkannya, memintanya untuk menelan harga dirinya dan terus pantang menyerah. Di rumah, Richard memikirkan jalan keluar untuk mengatasi masalah ini, lagi-lagi dari putranya dia mendapat inspirasi. Putranya mengatakan bahwa dia tidak pernah melihat iklan Flaming Hot Cheetos. Jadi keesokan harinya, Richard mengunjungi tempat Tony dan geng lamanya. Dia berjanji akan mengembalikan pekerjaan lama Tony selama dia mau membantunya. Kemudian, ditemani Tony dan kawan-kawan, Richard datang ke pabrik. Dia naik ke salah satu mesin dan kemudian memberikan pidato. Ia memberitahukan kepada seluruh pekerja bahwa Flaming Hot Cheetos yang dibuat oleh cabang mereka akan segera dihentikan oleh perusahaan. Untuk itu, Richard ingin meminta bantuan semua orang. Ia sangat yakin bahwa lesunya penjualan Flaming Hot Cheetos disebabkan karena masyarakat belum mengetahuinya. Oleh karena itu, ia ingin melakukan pemasaran dengan cara menyebarkan tumpukan Flaming Hot Cheetos yang ada di gudangnya kepada komunitas Latino, target pasarnya.
Dan dengan bantuan seluruh karyawan, mereka mengangkut kardus-kardus tersebut ke mobil Tony dan yang lainnya. Barang-barang tersebut dibawa ke lokasi perumahan komunitas Latin, dengan harapan dapat membuat mereka tertarik dengan Flaming Hot Cheetos yang baru. Selain itu, Richard dan putra-putranya juga pergi ke supermarket untuk membeli produknya sehingga membuat pengunjung penasaran dengan Flaming Hot Cheetos. Tindakan ini kemudian berdampak pada meningkatnya grafik penjualan produk tersebut. Setelah kabar baik tersebut, Roger Enrico merasa antusias. Ia kemudian menghubungi Richard dan memesan mega produksi Flaming Hot Cheetos sebanyak 5 juta bungkus untuk segera diproduksi oleh pabrik cabang Rancho Cucamonga. Ini merupakan kabar baik bagi Richard dan karyawan pabrik cabang. Produksi segera dilakukan untuk mengawal produksi besar-besaran tersebut. Dan berkat produksi besar-besaran tersebut, para buruh yang sebelumnya di PHK dapat dipekerjakan kembali, termasuk Tony. Flaming Hot Cheetos akhirnya kembali memasuki pasar. Setelah 6 bulan, kondisi perusahaan kembali stabil bahkan mampu kembali normal seperti sebelum resesi, berkat Flaming Hot Cheetos. Clarence akhirnya dipromosikan menjadi plan manajer baru setelah menunggu selama 20 tahun. Namun mirisnya bagi Richard yang berharap bisa dipromosikan menjadi operator mesin, rupanya masih belum mendapat kabar baik tersebut. Namun ternyata, pada hari itu juga, Roger Enrico sendiri diam-diam mengunjungi cabang. Dia kemudian bertemu dengan Richard dan mengejutkannya dengan promosi. Bukan hanya posisi operator mesin, Roger mempromosikan Richard menjadi direktur pemasaran lintas budaya. Roger ingin dia mengembangkan lebih banyak varian rasa Cheetos baru berdasarkan cita rasa lokal. Seluruh karyawan sangat mengapresiasi kontribusi Richard terhadap perusahaan. Judy kaget mendengar kabar suaminya langsung dipromosikan menjadi direktur. Sejak saat itu, Richard terus berkarya dan menghasilkan inovasi-inovasi lain yang membawa produk Frito-Lay semakin diminati para penikmat makanan ringan. Ia dijuluki Bapak Baptis pemasaran Latin di kalangan eksekutif puncak perusahaan Pepsi. Frito-Lay dan kemudian pensiun pada tahun 2019 dengan meninggalkan warisan Flaming Hot Cheetos. Dan film pun selesai. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, kesuksesan hanya bisa diraih dengan semangat pantang menyerah dan dengan dukungan dari orang-orang terdekat yang menyayangi kita. Saya narator alur cerita film beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas, mohon undur diri dari hadapan Anda, terus saksikan video kami dan jangan lupa berikan komentar di kolom komen, like, dan subscribe alur cerita film ini juga ya. Terima kasih sudah menonton dan salam, Harlim Movie.